Kamu mau melihat Tuhan? Saya mau melihat Tuhan. Saya Ya. udah lihat Tuhan saya. Itu Ya. itu palsu, bukan. Itu bukan. Saya udah lihat Tuhan saya. Di mana kau lihat Itu- IRK lihat Tuhan saya? Setiap hari Minggu saya melihat Tuhan saya lewat Ekaristi. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itulah itu namanya halusinasi. Tuhan iblis itu Allah. Allah itu Ya iblis udah kamu. Tuhannya iblis adalah siapa? Tuhannya iblis adalah siapa? Kamu tahu tak? Kamu tahu Tuhan. tak kenapa kita ini di bumi? Tahu nggak kamu? Tuhannya iblis itu siapa? Ya, saya harus kembali. Saya harus kembali kepada Tuhan Yesus. Ini Tuan Ma, Tua Ana, Tua Manino lagi tunggu kita semua. Kenapa kita mengkhianati Tuan Ma? Kenapa kita mengkhianati Tua Manino? Kenapa kita mengkhianati Tua Ana? Kita ini lahir dari Nusa Bunga. Kita orang Nagi. Kita Bale. Salam Maria penuh rahmat. Tua Ma tunggu kita di sana. Kita orang punya perut pusari ini sudah berakar dengan Tuan Ma, dengan Tua Manino, semua kita punya tok pusari ini. rasa menyesal. Sabar. Terus suaminya bagaimana? Suami bilang dia tidak bisa memaksa saya untuk memeluk Islam karena dia niat mau ajar tapi selalu gagal. Jadi saya bilang, saya kecil sudah dibaptis, berarti seluruh hidup saya sudah dimeterai sama Yesus. Teman-teman, jadi puji Tuhan, kemarin saya pergi ke Larantuka, teman-teman, dan puji Tuhan, ya, satu perempuan login masuk Katolik. Puji Tuhan ya, praise the Lord ya. Jadi dia sering nonton Bang RK dan lain-lain, akhirnya dia melakukan podcast dengan Bang RK ya. Setelah kami melakukan prosesi Sabtu pagi ya, mengantar tua anak, dan puji Tuhan dia bertanya, "Bang RK, saya ini dari keluarga muslim Bang RK. Tetapi nama saya adalah Francisca. Saya penasaran ketika saya mengikuti prosesi Larantuka Semana Santa. Saya penasaran, sabar ya Kak ya. Saya semakin penasaran dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Dan kami melakukan podcast, dia bertanya iman Katolik. Ya, dia bilang, "Mengapa kamu Katolik?" Saya menjelaskan, dan puji Tuhan, dia mau ikut katakumen. Haleluya, luar biasa. Ya, jadi informasi ketika saya ke Larantuka, satu orang login teman-teman ya, puji Tuhan. Silakan Rita, buka kameranya Rita. Oke, mukanya ditunjukkan Kakak. Silakan. Tafadhol. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan saya gini Kakak. Yesus bukan Tuhan karena dilahirkan, betul? Ya. Oke. Allah adalah Tuhan karena tidak dilahirkan, betul? Gimana? Allah adalah Tuhan karena tidak dilahirkan. Betul? Iya, betul. Nah, saya pakai logika awam. Ya, Yesus yang dilahirkan bisa membangkitkan orang mati, betul? Bisa aja kalau memang itu Bahkan kuasa dia sendiri bangkit dari kematian. Karena itu kemauan tuh Allah. Nah, Oke, sekarang kalau berbicara tentang kemauan Allah, ya, tentunya anaknya Nabi Muhammad atau keluarganya Nabi Muhammad banyak yang mengalami kematian juga kan? Karena sakit dan lain-lain, betul? aduh. Oke, pernah Ya, nggak Allah bukan. membangkitkan? Coba Kak Rita dengar baik. Pernah nggak Allah membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Setiap nabi, Allah itu bagi kuasa lain beda-beda, nggak semua. Ngerti? Oke, jadi apa kuasa Allah lewat Nabi Muhammad? Al-Quran. Saya pun bisa mengatakan Alkitab adalah kuasanya Allah. Kamu tahu nggak? Al-Quran itu segalanya. Kamu tahu nggak? Saya pun bisa mengatakan Alkitab adalah segalanya. Mukjizat yang paling besar Bukan adalah saja Al-Quran. Alkitab kakak, saya mengatakan Alkitab segalanya. Tradisi suci kami gereja Katolik pun adalah segalanya. Magisterium gereja kami Katolik pun adalah segalanya buat kami. Jadi kakak mereka hanya Al-Quran, kami 3.
tradisi suci, Eka, Alkitab, dan juga kamu magisterium ini- gereja. Kamu ini bicaranya musim-musim kamu. Ya kan? Saya Kamu nggak muter, bicaranya- saya ngomong apa adanya kakak. Jadi apa pertanyaan kakak Nggak. kepada saya? Silakan. Pertanyaanku gampang. Apa? Apa yang membuat kamu bisa menyembah Yesus? Ya, karena Yesus memberikan jaminan hidup dan kekal. Jaminan hidup yang kekal itu di mana itu? Oke. Yohanes pasal 10. Di bumi atau di akhirat nanti? Oke. Yesus mengatakan kepadaku diberi kuasa di bumi dan di surga. Matius pasal 28. Dia punya kuasa di bumi dan di surga. Ketika saya mati, saya punya kepastian akan surga, akan firdaus. Mengapa? Semua manusia pasti mengalami kematian. Dan kematian yang paling fatal adalah namanya kebinasaan di neraka. Jadi mati, binasa artinya di neraka. Mati juga namanya. Nah, semua manusia tidak ingin binasa di neraka, kakak. Semua manusia. Ya, maka dari itu, yang bisa mengalahkan kematian, itu hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Dia membuktikan, dia menunjukkan kepada semua makhluk, kepada semua dunia, kepada semua orang yang ada di dunia, bahwa hanya saya yang bisa mengalahkan kematian lewat kebangkitan. Makanya dalam iman Katolik kami percaya akan kebangkitan dan hidup. Kebangkitan untuk hidup, bukan kebangkitan untuk binasa. Yesus Berarti- bisa mengalahkan itu. Kamu tahu tak, berarti kamu menghalusinasi terlalu kuat. Saya tidak menghalusinasi, kakak. Halusinasi kamu terlalu kuat. Ngerti kamu? Halusinasinya Makanya di mana? Berhalusinasi, Yesus bisa menghidupkan, bisa bla bla bla. Memang menghidupkan fakta sekali sejarahnya aja, pun kamu mengatakan gini. Bahkan fakta sejarah pun mengatakan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Makanya dalam sebuah tulisan dari sejarah dari Flavius Josephus, The Antiquities Itu, of the Jews. gini. Dengar baik-baik, dengar baik-baik, kakak. Ya, fakta sejarah menyatakan bahwa banyak orang Yahudi mengikuti Yesus Kristus. Kamu kalau udah kalah nyerocos. Siapa yang kalah? Saya bicara berdasarkan data, kakak. Data pun nggak berguna kalau itu Oh, salah. jadi kamu nggak butuh data? Kalaupun Ya, ada pantas data, kamu percaya dongeng, kakak. Kalau data saja menurut kakak tidak berguna, ya mungkin kakak lebih percaya dongeng yang tidak berdasarkan fakta. Gitu. Apalagi kakak yang ingin kakak tanyakan? Silakan. Kamu tahu nggak apa sih Belum. artinya Tuhan? Tuhan itu penguasa. Udah Penilik. jelas Yesus itu bukan penguasa. Kakak, Hubal pun adalah Tuhan, kakak. Kakak tahu Hubal, patungnya pagan-pagan Quraisy, itu pun Tuhan, kakak. Makanya kakak dengar baik-baik. Itu Ya, dengar baik-baik. Hubal itu dari dua kata. Hu itu dia, Baal itu penguasa penilik. Jadi orang-orang pagan Quraisy menyatakan bahwa Hubal itu adalah Tuhan mereka. Hu itu dia, Baal itu penguasa penilik. Bahkan ada tiga hal, ya, tiga dewa tertinggi pagan Quraisy. Salah satunya Almanat. Almanat ini dewanya pagan Quraisy, kakak. Amar bin Luhai. Jadi orang pagan Quraisy memberikan sebuah gelar kepada Hubal itu sebagai Syamin. Syamin itu yang mulia. Bahkan gelar yang kedua diberikan orang pagan Quraisy kepada Baal adalah apa, kakak? Rahman, pengasih. Jadi Hubal pun adalah Tuhan. ngawur, halusinasi. Kok halusinasi? Itu sebuah data, kakak. Makanya kalau ada otak mikir. Saya ada otak, makanya saya bertuhan kepada orang yang bisa membangkitkan saya pada akhir zaman. Itu halusinasi. Oke, Nggak kita benar. kita bicara tentang Kamu halusinasi. terlalu berhalusinasi. Iya, Kamu kakak. terlalu Saya terima kakak ucapan kakak. Sekarang gini, kakak. Nabi Muhammad pernah membelah bulan atau tidak? Yes. Mana Ada itu datanya? dalam Al-Quran. Ada itu dalam Al-Quran, cuma saya nggak ada Al-Quran di sini. Tapi ada Siapa di yang dalam menyaksikan Al-Quran. dia membelah bulan? Banyak. Siapa? Ada. Oke, bulan itu dilihat oleh seluruh dunia atau tidak? Ya, nggak seluruh Oke. dunia sih. Masa bulan-bulan tidak dilihat oleh seluruh dunia? Nggak. Ya. Nah. Maksudnya Amerika yang melihat terbelah, bulan atau tidak? Yang bekas terbelahnya Ya, bulan saya itu tanya, nggak semua Amerika orang melihat bisa bulan melihat. atau tidak?
Ya pastilah. Oke, Aduh, Amerika. pertanyaanmu jangan kayak gini. Ini yang fokus saja. Ya dengar dulu, ini kita lagi Kamu- bicara. kamu mencerami Iya sih, Kakak kamu Rita, jelocos, dengar baik-baik tapi- dulu tapi nggak Kakak. ini. Dengar dulu Kakak Rita, ya. Tatap dulu mata saya. Kalau Amerika itu melihat bulan, pada abad ke-7, saat Nabi Muhammad membela bulan, Amerika itu ikut menyaksikan nggak? Bangsa Amerika ikut menyaksikan nggak bahwa bulan pernah Aduh, terbelah kok- di abad ke-7? Ada salah seorang, ada saintis, ada pergi Saya ke- nggak tanya saintis dulu. Kalau saya tanya orang Amerika memberikan sebuah pernyataan bahwa bulan pernah terbelah di abad ke-7 atau tidak? Pernah? Nah, mana pernyataan dari orang Amerika, pernyataan dari orang Malaysia, pernyataan dari orang Afrika bahwa bulan pernah terbelah di abad Ada. ke-7? Mana? Mana Yang datanya? penting di dalam Al-Quran kami Yang udah penting jumpa saya pada imani surat saja. itu. Bukan imani saja. Terbukti adanya Al-Quran itulah mukjizat. Kamu tahu nggak, setiap ayat, setiap surah dalam Al-Quran ada gunanya. Contoh Oke. Al-Fatihah. Contoh Al-Fatihah saja. Mhm. Kami tanpa baca Al-Fatihah sholat tidak sah. Jadi Kamu kita tahu tak apa? Ah. Kamu tahu tak arti Al-Fatihah dalam surah Al-Quran? Nah, silakan. Ya, dia merangkumi semua. Bagaimana itu? Di dalam surah Al-Fatihah itu merangkumi semua hidup di bumi ini. Dia merangkum Yang mana? semua, termasuk merangkumi seluruh yang ada di dunia ini. Yes. Oke, termasuk bumi itu bulat. Gimana? Bumi bulat. Ah. Apakah Kamu termasuk percaya, bumi itu? Apakah surat Al-Fatihah merangkumi bahwa bumi ini bulat sesuai perkataan Ibu? Jadi pikiran kamu bumi bulat atau leper? Ya, bumi itu bulat lah, masa datar sih? Ya kalau menurutmu bulat, ya udah bulat. Ya, Al-Quran bisa menjawab segala sesuatu? Yes. Oke, Semua. surah berapa? Semua Surah udah lengkap. Udah Iya. lengkap itu di Al-Quran udah lengkap. Iya. Sekarang saya tanya. Ya, kalau bumi itu bulat, tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bumi itu bulat. Kalau ada saya mualaf, Bu. Saya langsung mempoligamikan Ibu. Ini ya. Ini dalam Saya langsung kita dua langsung ke KUA kalau memang- sekarang, beneran. Kalau memang betul-betul kamu mau Kakak. tahu tentang Allah, Ukti. tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang Ukti. kehidupan dunia, Ukti. ya. Kamu baca satu persatu coba dalam isi Al-Quran. Pasti kamu otomatis masuk Ukti. Islam, betul. Aku warning kamu. Ukti, Kalau memang betul kamu, ya kan? Kalau memang betul kamu, gini Ukti. Saya minta surah berapa yang menyatakan bumi itu bulat. Gitu. ada di dalam Al-Quran. Iya, coba tapi surah berapa? saya Kalau tidak ada bawa mana Al-Quran surahnya? sekarang. Saya tak ada Al-Quran sekarang. Jadi Ya saya udah, mau kalau buka, gitu nggak silakan bisa. tanya aja iman saya lah. Kalau nggak bisa nunjukkan data, tanya iman Nggak saya bisa, silakan. nggak bisa iman saja. Al-Quran sudah menunjukkan itu adalah memang. Ya kalau Al-Quran bisa menunjukkan, silakan Anda tunjukkan datanya. Memang kalau kamu tanya data sekarang ini memang nggak mungkin saya pergi Bilang beli Al-Quran. Kamu nggak ada Al-Quran di rumah? Di rumah nggak ada. Aduh, kenapa kamu jadi orang Islam di dalam rumah saja tidak ada Al-Quran? Karena Al-Quran ada dalam HP aku. Al-Quran itu bahasa Arabnya, ada bahasa Arabnya nggak? Ada di dalam HP. Ya aku udah, tuh tunjukkan. Al-Quran, sekali dengan terjemahnya. Tapi kan ini HP-nya kan aku. Oke, saya yang tidak tunjukkan. pakai. Ibu Gimana yang ngomong aku saja, surah bukanya? berapa? Ibu yang ngomong, surah berapa? Di dalam Al-Quran itu ada 300. Saya nggak tanya 300, saya tanya Jadi- surah berapa, jadi saya ayat nggak- berapa? Kalau kamu tanya ayat, Nggak kalau tahu. kamu tanya Ya udah, ayat, imani saya- saja, imani saja. Itulah kamu. Kamu itu kalah kamu itu. Kok kalah? Kok kalah? Ya udah, apa yang mau kau tanyakan kepada saya, Kakak? Oke, aku jelaskan dengan kamu ya. Apa mau dijelaskan? Silakan. Kamu mau melihat Tuhan? Saya mau melihat Tuhan. Saya Ya. udah lihat Tuhan saya. Itu Ya. itu palsu, bukan. Itu bukan. Saya udah lihat Tuhan saya. Di mana kau lihat lihat Tuhan saya? Setiap hari Minggu saya melihat Tuhan saya lewat Ekaristi.
Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah itulah itu namanya halusinasi. Ya kalau itu halusinasi ya nggak apa-apa kakak. Saya akan berusaha dengan sebaik mungkin agar kakak pun bisa melihat Tuhan di dalam Ekaristi. Aku gampang bagaimana melihat Tuhan. Ya bagaimana kau mau melihat Tuhan? Dengan adanya bumi dan dengan kita ini semua itu berarti adanya Tuhan. Ya, sekarang iblis Dia menciptakan kamu, dia menciptakan bumi, dia menciptakan aku. Itulah. Sudah itulah kakak? Tuhan. Sudah? Hmm. Oke. Kalau Yesus itu diciptakan gimana? Ya, kamu- dengar baik-baik kamu dulu mau- kakak. Dengar baik-baik gini kakak. Bagaimana kamu bisa? Iya, kakak dengar menyembah baik-baik dulu Rita. yang Kakak Rita dengar dulu diciptakan? kakak Nah, Rita. Dengar dulu. Kami menyembah yang menciptakan. Iya, Kami dengar menyembah dulu saya omong. yang Dengar baik-baik gini kakak Rita. pencipta. Sebelum kakak lahir, iblis sudah ada atau belum? Udah? Iblis sudah melihat bahwa adanya ini ya. alam semesta atau belum? Aku bilang sama Jangan kamu. kemana-mana dulu. Dengar ini- dulu kakak Rita. Dengar kita- dulu kakak Rita. Dengar dulu kakak Rita. Aku Sebelum kakak ada, iblis sudah ada terlebih dahulu. ada. Oke. Iblis sudah melihat terlebih dahulu bahwa adanya bumi dan alam semesta. Bahkan iblis bisa adalah roh yang bergentayangan. Ya. Dia bukan bergentayangan, iblis. Kamu Oh, jadi salah. iblis. Nah, sekarang iblis menuhankan siapa? Iblis menuhankan Allah. Oke, udah. Udah. Saya tanya ulang lagi, iblis menuhankan siapa? Allah. Ya udah. Jadi apa salahnya? Ya gak salah, udah silakan. Ini saja. Tuhan iblis itu Allah. Allah itu Ya iblis udah kamu. Tuhannya iblis adalah siapa? Tuhannya iblis adalah siapa? Kamu tahu tak? Kamu Ya, tahu Tuhan. tak kenapa kita ini di bumi? Tahu nggak kamu? Tuhannya iblis itu siapa? Kamu tahu nggak? Tadi Tuhannya iblis siapa? Kamu tahu nggak? Saya nggak tahu. Saya ingin tahu tadi Tuhannya iblis siapa? Makanya kalau kita bicara satu-satu kamu jangan melawan saya. Dan saya nggak melawan kamu. Ketika kamu berbicara aku nggak melawan. Ya udah. Ketika aku berbicara kamu melawan. Jangan baper, Ukti, jangan baper. Tuhannya iblis Gimana siapa? solusinya kalau kamu kamu silakan. dengar dulu. Kamu Ya, saya dengar dulu ini. ceramahku. Ah, dengar dulu. Kamu tahu nggak? Kalau sama Ukti gemas ini kita gini aja. Eka, kamu. Oke, lanjut. Kamu tahu nggak? Nggak tahu, kamu belum ngomong diciptakan? soalnya. Ya, Gimana? kenapa kamu diciptakan dan kenapa aku diciptakan? Oke. Kenapa bumi diciptakan? Mau saya jawab? Nggak usah, kamu nggak usah jawab. Aku Kenapa aja saya bagi diciptakan? ceramah sama kamu. Untuk memuliakan dia. Karena Memuliakan Allah dia di mau- dalam Tuhan kita, karena Allah Yesus mau Kristus. menciptakan Nabi Muhammad. Karena Allah apa? Kenapa kamu diciptakan? Kenapa aku juga diciptakan dan bumi semua? Karena Untuk Allah memuliakan itu siapa? mau menciptakan Muhammad. Ya, sekarang maaf ya. Tujuan Nabi Muhammad diciptakan apa? Untuk menyampaikan risalah. Apa isi dari risalahnya? Aturan, semua aturan ada dalam Al-Quran. Semua aturan ada di dalam Al-Quran. Yes. Aturan Oke. hidup, aturan bagaimana kamu mau makan, aturan bagaimana kamu bersapa dengan sesama manusia, aturan bagaimana kamu berkomunikasi dengan haiwan, manusia, semua. Sabar, aturan untuk berkomunikasi dengan antara hewan dengan manusia maksudnya? Oke, kalau kamu contoh kamu berjumpa dengan Oke. hewan. Aturan tentang Kamu sunat tidak ada boleh nggak? menyakiti. Kamu tak boleh. Itu ada aturannya itu. Iya kakak. Aturan tentang sunat ada nggak? Ada? Di mana? Surah berapa? Di dalam Satu ayat Al-Quran tentang ada sunat dalam semua. Al-Quran. Cuman Silakan. kamu jangan bertanya dengan saya karena saya nggak bawa Al-Quran sekarang. Kamu jangan bertanya. Jadi hanya mau Karena saya tidak menghafal seluruh Al-Quran. Jadi Saya hanya mau mengkritik saya RK di sini. dan Hanya saya mau baca mendakwa Al-Quran RK di sini. dengan terjemahnya, tetapi saya tidak mengingat. Saya baca, tapi ketika saya membaca, saya menemukan Apa yang kau temukan?
segala perintah, bagaimana sopan santun, bagaimana dengan rumah tangga, bagaimana Sekarang dengan gini, sekarang gini, tetangga. kita bicara tentang sopan santun Itu ya. lengkap di dalam Al-Quran, itu lengkap. Iya, sekarang kita bicara tentang sopan santun. Ya, agama kakak mengajarkan kasih sesamamu manusia enggak? Pasti. Oke. Ada nggak dalam ajaran Al-Quran. kakak mengajarkan Jangan kamu untuk tanya, oh buka ini, oh buka itu. Enggak, gini kakak. Saya udah Kalau kali-kali dengar saya dulu bilang, saya kakak, tak dengar. ada Saya yang bukakan. Ajaran kakak mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia? Pasti ada. Ada. Oke. Ada nggak ajaran agama kakak mengajarkan tentang kasihilah musuhmu? Kasih musuh. Kasihilah musuhmu. Tidak ada kakak, hanya Kristen yang ajarkan itu. Kalau musuh itu tergantung bagaimana dia memperlakukan kita. Kalau Saya dia tanya, zalim, ada nggak dalam ayatnya kitabnya kakak yang mengajarkan kasihilah musuhmu? ada. Mana? Kamu tanya lagi. Saya udah nggak ada Al-Quran Kakak di baca sini. kakak. Silakan baca. Ini apa ini kitab kita? Ini apa? Surah Muhammad ayat yang keempat. Silakan kakak baca. Ya kalau seandainya memang itu perintah dari Rasulullah, nggak apa-apa. Lakukan. Jadi kalau memang itu ini perintah, berlaku? Kalau memang Saya tanya, itu ini perintah, berlaku? lakukan. Sedangkan Allah memerintahkan. Saya tanya ini berlaku atau tidak? Mencoba Ismail. Kakak, saya tanya ini berlaku atau tidak? Ya kalau memang itu memang perintah dalam Al-Quran berlaku. Ya udah, silakan. Kalau memang itu berlaku, apakah bisa lakukan itu kepada saya? Ikut rumusnya dulu. Gimana apa? Nggak semua musuh bisa dibunuh. Nggak semua musuh bisa disayangi. Nggak semua. Kan saya kufur nggak? Saya kufur nggak? Menurut kakak saya kufur nggak? Selagi kamu tidak merugikan saya, buat apa saya bunuh kamu? Itu. Makanya Yesus, oke, saya terima pendapat kamu. Ya, pendapat kamu memang ya masuk di akal saya. Ya, saya terima karena memang pandangan alim ulama pun seperti itu. Tetapi gini, saya tidak akan membantah karena itu keimanan kalian. Ya, tetapi perlu Anda tahu. Ya, Yesus Kristus mengajarkan gini, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya tidak mau lebih lanjut karena saya takut dikatakan penistaan agama dan lain-lain. Saya hormati keimanan kamu. Tetapi perlu Anda tahu, agama lain boleh mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Tetapi satu agama, hanya satu kepercayaan yang mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya satu, Yesus Kristus. Menghalu. Karena Allah itu adalah kasih pula ajarannya. Bahkan musuh pun dikasihi. Kadang-kadang gini RK, susah kalau kita bercakap dengan orang halu ini. Berhalusinasi ini susah. Memang Betul. kenyataan seperti itu. Nggak kenyataan, itu hanya halumu. Kamu berhalusinasi kuat. Betul. Kakak ini kayaknya sering berimajinasi kayak ini. Karena dari cara kamu bicara itu, Dari kakak ini kamu sering menjelaskan berimajinasi kepadaku. kayaknya. Kamu menjelaskan itu sama aku. Ya. Itu menunjukkan kamu itu berhalusinasi. Tidak. Kok Yesus nggak itu ada real. jelas? Yesus itu ada. Itu manusia. Dia mati, dia bangkit. Dia ada. Dia hidup. dibangkitkan Allah. Bukan dibangkitkan Allah. Dia dibangkitkan Allah. Maaf, saya tidak kenal Allah. Allah negeri Mekah saya tidak kenal. Allah itu satu. Saya tidak kenal Allah negeri Mekah. Lu Maaf, kalau kamu Langit mengimani ini Allah itu Allah hanya satu, satu. saya mengimani Allah itu Esa. Bukan Allah yang satu. Allah yang satu. Saya tidak mengimani Allah yang Kalau satu. kok Satu itu berarti hanya kamu Tuhan. menghalusinasi. Allah itu Esa, bukan satu. Kalau tahu batu nggak? itu satu. Nah,
Batu itu satu, itu pasti. Udah gini aku bilang samamu. Batu itu sebiji. Allah nggak sebiji. Adanya Yesus itu karena Allah ciptakan. Kamu tahu nggak? Siapa bilang Allah menciptakan Yesus? Sejak kapan Allah menciptakan Yesus? Allah itu pencipta dan Yesus diciptakan. Ya, sekarang lebih berkuasa pencipta atau ciptaan? Kamu bilang sama aku, kamu tanya sama aku, si Yesus itu nggak diciptakan. Ya, Oke, gini. ya. Lebih berkuasa pencipta atau ciptaan? Pencipta lebih berkuasa lah. Oke, kalau pencipta lebih berkuasa, di mana Allah atau di manakah Jibril ketika Nabi Muhammad diberikan hidangan domba beracun di Khaibar oleh perempuan yang namanya Zainab? Silakan. Kamu berbicara fakta seperti itu. Kan saya bicara fakta. Itu Kalau Allah itu pencipta dan berkuasa, di manakah Nabi Muhammad, di manakah Allah, ya, dan di manakah Jibril ketika Nabi Muhammad diberikan hidangan domba beracun oleh seorang perempuan Yahudi yang namanya Zainab? Silakan. Di mana Allah? gimana aku baca komen jadi aku nggak fokus. Silakan. Karena Saya tanya ulang lagi. Saya tanya ulang lagi. Pertanyaanmu Saya tuh tanya kayak ulang lagi, nggak Rita. penting, Oke, nggak 4.000 penting. orang teman-teman. 4.000 orang-orang, silakan teman-teman ya, bantu tap-tap layarnya, tembuskan ke 500k, jangan lupa love orange-nya, jangan lupa share-share-nya teman-teman ya, jangan lupa share-share-nya. Gini Rita, dengarkan baik-baik. Ya. Ya. Jika Allah itu berkuasa, ya. Ya, di manakah Allah ketika Nabi Muhammad diberikan hidangan domba beracun? Tetapi kau tanya, makanya saya bilang Allah beda dengan Allahnya kami. Ya, kalau kamu tanya, di manakah Allahnya kami? Oke, Yesus pertanyaanmu. dibangkitkan oleh Sang Bapa. Oh, Jadi gini. Sang Bapa apakah lebih berkuasa Sang Bapa daripada Allah? Pertanyaanmu. Karena Sang Bapa gini. Karena Sang Enggak, Bapa. aku mau jawab satu pertanyaanmu nih. Karena Sang Bapa bisa membangkitkan Satu Yesus. pertanyaanmu akan aku jawab sekarang, bisa? Silakan. Oke, pertanyaanmu di mana Allah ketika Nabi Muhammad kena racun? Di mana? Dia hanya menguji. Setiap Sampai mati. Hah? Nabi Muhammad nggak mati diracun? Oke, silakan saya akan tunjukkan datanya. Silakan kamu ngomong, saya tunjukkan datanya. Silakan. Nabi Muhammad mati bukan diracun, Jadi Nabi Muhammad mati karena apa? Dia wafat karena memang udah azal. Memang udah Ajal. usia, karena penyampaian risalah sudah lengkap dalam Al-Qur'an, makanya Allah. Kak, lihat ini Kak, Sahih Bukhari 4428. Nabi dalam penyakitnya yang menyebabkan kematiannya sering berkata, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang aku makan di Khaibar. Dan saat ini aku merasa seolah-olah aortaku terpotong dari apa Kak? Kamu jangan baca itu. Itu Sabar. kadang-kadang- Dari apa ini Kakak? Itu Silakan buka Sahih Bukhari 4428. Hadis itu nggak kuat. Jadi kamu kalau mau Kakak, Imam Bukhari Kakak, coba. Disebabkan oleh makanannya aku makan di mana? Terpotong dari udah aku bilang samamu, hadis tuh nggak kuat. Jadi jangan Kakak, dipercaya 100%. Gak percaya lagi Kakak. Kenapa data yang saya tunjukkan selalu kau Imam Bukhari kau tolak nggak? Kau terima atau kau tolak? Nggak bisa 100% dipercaya. Jadi kamu nggak percaya Imam Bukhari? Lihat dulu hadisnya gimana. Cocok nggak dengan Sekarang kamu Al-Quran? benar Kalau nggak atau cocok, tidak ya ini? Percaya. Kalau nggak sesuai dengan Al-Quran nggak percaya. Kayak manapun nggak akan percaya. Gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan Al-Quran berarti nggak percaya gitu. Iya. Harus sama. Nah, jadi kamu nggak percaya dengan Imam Bukhari? Terlihat dulu gimana hadisnya. Tapi yang pastinya kamu itu halu. Yang halu ini saya tuh Kakak. Kamu halu.
Udah jelas Kakak. itu halu. Masa manusia dijadikan Tuhan? Nggak bisa. Karena memang dia Tuhan. Manusia jadi Tuhan tidak bisa, tapi Tuhan jadi manusia itu mungkin. Pak. Oh enggak. Tuhan enggak akan dia mewujudkan diri dia manusia, enggak. Bertobat, Kakak. Aduh, Tuhan Yesus mengasihi kamu. enggak ada itu Tuhan Yesus, enggak ada. Begitu baik Tuhan Yesus terhadap kamu. Enggak, bukan. Kasih Allah begitu besar lewat Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhan, dia diciptakan. Dia diciptakan. Oke, terserah kamu, hak kamu. Saya nggak mau memaksa kamu. Ya, tetapi Tuhan Yesus yang kau tidak percaya sebagai Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Membangkitkan karena Allah itu ngasih kuasa dengan Yesus. Oke, sekarang Allah kasih kuasa nggak kepada Nabi bukan Muhammad? Yesus ya. Oke. Isa. Allah kasih kuasa nggak kepada Muhammad? Ada banyak. Oke. Pernah nggak Muhammad membangkitkan orang mati? Karena Allah nggak ngasih, nanti takut jadi fitnah, nanti kalian menuhankan. Nanti kalian menuhankan. Kalau seandainya sedangkan kita puasa, nah itu kamu udah kalah itu. Ini artinya kamu udah kalah. Kamu udah kalah. Di bawah aja, Kak ya. Di bawah aja. Ayo. Mana Kakak Iren? Mana Kakak Iren nih? Oke. Oh, ya, kita dengan Bro Joseph dulu lah. Ya. Mana Kakak Iren nih? Oke. Halo Bro Joseph, sabar ya. Mana Iren. Sabar, Hamirudin, oke. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Kakak Iren. Silakan buka kameranya Kakak Iren. Nggak tahu gimana ya. Saya undang tuh. Silakan, terima langsung simpan. Terima dan simpan, silakan. Ah ya, oke. Silakan. Teman-teman 3.300 orang teman-teman di tap-tap layarnya tembuskan ke 600 kata. Ya, Silakan. Ya, buka kameranya, simpan, klik simpan. Simpan. Siap ya. Oke. Oke, Ibu Iren, silakan. Enggak, kakak enggak bertanya apa-apa. Kakak cuman mau menjelaskan pada Arka. Kalau kita berdebat, enggak usah kita aja yang mau berbicara gitu. Sebab Airin juga dari orang yang seperti Arka dan memeluk Islam ya, alhamdulillah, dan keluarga kami lebih dari 300 orang sudah menjadi muslim. Keluarga kami itu menggunakan akal aja gitu. Sebab sejarah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada satupun nabi yang tertulis di dalam Taurat, Zabur, Injil ataupun Al-Quran itu bisa menciptakan satu rumput pun. Melainkan cuman Allah. Kita guna akal lah, akal yang sehat gitu ya. Kita nggak usah gunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat Injil. Sebab itu semua firman Allah. Firman Allah dari Nabi Daud dulu. Oke, saya dapat poinnya Kak. Saya dapat poinnya, Ya, gini Kak. dengar dulu Arka. Yes. Jangan terlalu panjangkan lebar gini, Bu. Jangan terlalu panjangkan lebar. Untuk kebaikan. Enggak ada sama-sama aja, Kak. Enggak ada sama aja. Enggak bisa. Gini, Kak. Firman Allah itu Gini. Kakak perhatikan di sini, Kak. Ya. Enggak, pakai logika aja, pakai akal aja. Ada enggak nabi yang bisa bikin rumput? Ada enggak? Satu lembar rumput aja, ada kita enggak? pakai logika, mau? Iya, ada enggak? Oke. Ada enggak? Adam nabi itu Islam bisa atau bikin bukan? Rumput. Saya mau tahu aja, ada satu nabi kah yang bisa bikin rumput atau bikin satu biji pasir? Esensi dari kitab suci gini, Kak. Original, bukan plastik. Ya, dengar baik-baik, Kak. Dengar dulu, ya. Jadi Alkitab itu, esensi dari kitab suci itu bukan bagaimana cara cebok pakai batu atau cara mandi harus seperti apa. Dengar dulu. Ibu tadi bilang, ibu tadi ngomong saya diam. Sekarang giliran saya ngomong dong, Bu. Itu Tuhan. Ibu tadi ngomong saya diam. Sekarang giliran saya ngomong, Bu.
Lah kenapa jadi Dia hanya kejang-kejang? manusia. Ibu tenang dulu, Punya Ibu. ciptaan apa-apa. Mana ada ciptaan Yesus, mana ada ciptaan Muhammad. Apa yang mereka ciptakan Aduh, nggak ada. saya mau bilang sit babak mi Allah juga. saja yang Gak menciptakan sopan ya langit aku dan kalau bumi ngomong beserta gitu. isinya, beserta kamu dan beserta saya, beserta Diamnya para dulu, nabi Bu. dan para rasul, beserta setan dan malaikat. Ibu Allah yang tenang menciptakannya. dulu, Kamu kena Ibu. buka nindakan. Diam dulu, jangan ngomong terus. Saya lagi mute Ibu, Ibu saya mute itu, diam dulu. Biarin, kita kasih panas akun dengan dia. Buka mic-nya Ibu, buka mic-nya. Lelucon dulu. Astagfirullahaladzim, disuruh buka mic-nya. Gak, ini tipikal orang gak mau dengar orang nih, disuruh buka mic, malah ngomong terus, ya Allah. Bu istighfar Bu, ngomong terus, buka dulu kamera, buka mic-nya. Ibu ngomong. Ibu sayang, dengar saya dulu, buka mic-nya. Astagfirullahaladzim. Buka mic-nya Ibu. Gitu, dengarkan saya bicara. Iya, kamu terlalu hayal. Saya nggak bisa bagi kamu berbicara. Saya tidak menjelekkan agama apapun. Bagi saya dengan logika aja dari Ibu. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Isa, Muhammad tidak ada menciptakan satu Ibu jenis diam dulu apapun. Ibu. Satu apapun nggak ada diciptakan. Melainkan semua Allah yang Tenang menciptakannya, dulu, Tuhan Ibu. yang Esa. Ya Allah. Di situ aja kita boleh berpikir. Kamu mau bertuhankan siapapun, itu terserah kamu. Tapi kamu kena pikir bahwa Allah Maha Pencipta itu yang kita perlu kasih panas dituhankan. akun ya teman-teman ya, biarkan dulu. Panaskan dulu akunnya ini. Enggak, saya enggak panas. Saya kasihan dengan agama-agama lain. Saya kasihan. Artinya Saya kasih kesempatan Ibu ngomong dari tadi. sesat Tuhan itu akan matinya sesat, Arka. Ya, udah diam dulu, ngomong terus. Nggak bisa, kamu mau jelaskan apapun. Saya Injil ada. Saya ini umur udah 70 lebih tahun loh. Iya, Ibu Bukan mau saya makanya lebih beramai-ramai saya sopan. sudah masuk ke dalam pelosok-pelosok itu. Yang kamu udah mau alapkan saya muslimkan balik. Sebab saya pun bisa. Dengan logika aja, satu jenis aja. Saya mau minta bukti sama kamu. Ada Yesus menciptakan apa? Saya mau lihat apa. Alam semesta dia ciptakan. Apa yang Yesus ciptakan? Kamu, Yesus ciptakan. Yesus menciptakan Nihil. saya. Nihil. Ya itu terserah kamu, gak percaya. Kasihan deh lo. Kasihan kamu, Arka. Gak ada ibu yang kasihan Kasihan dirimu kamu. dan anak-anakmu. Kamu ini menyembah apa? Bukan menyembah Isa. Ya saya menyembah Kamu Yesus, bukan menyembah batu, Bu. Kamu menyembah orang mati. Sujud Orang yang saya ke beda. arah Yesus, Bu, Yang nggak bukan bisa ke arah ciptakan batu atau apa-apa. kemana beda. Iman kita berbeda, Bu. Tidak bisa dipaksakan. Kalau ibu nggak mau sujud ke arah Dari batu, langit urusan ibu. iman itu Sujud cuma saya ke Islam arah aja. Yesus. Sampai mati pun Islam juga. Tapi Islam itu Biar dulu, berbagai kasih jenis ya. panas dulu akunnya ini. Allah Kasih panas dulu akunnya. udah bilang 73 agama akan lahir ya. Walaupun Islam apa. Tapi satu aja. Kalau kamu percaya Allah, walaupun kamu itu nggak sembayang, kamu udah ngucap 2 kalimat syahadat, kamu nggak sholat, nggak apa, masih ada unsur-unsur kasihan Allah denganmu.
Yang penting apa dilarang Allah jangan buat. Apa yang dibenarkan ya dibuat. Gitu aja, mudah kan jadi manusia. Nggak dituntut banyak-banyak. Turun aja, Bu. Halo. Oke, kita gantian. Halo Hamarudin, Kristen bukan? Amirul Zaman. Kristen Amirul bukan? Zaman. Ya, ya, Bang Harmir. Kristen bukan? Islam. Silakan buka kameranya, Pak. Silakan. Oh, kamera. Tekan apa? Oke, apa? Banyak orang Malaysia yang masuk room saya. Oke, Buka kameranya. Oke. Ya. Oke. Buka kameranya, Bu. Pak, buka kamera. Simpan. Simpan. Ya. Silakan. Simpan. Silakan. Oke, boleh? Ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan, Bro Joseph. Nak tanya tak ada, suka mendengar. Mendengar, jawab sikit soalan boleh lah. Pasal kita Islam. Tapi Islam pun tak sempurna Islam lagi. Kan? Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ditanyakan Iman Kristen, silakan. Iman Kristen. Teman-teman jangan lupa follow akun Bang RK yang di sebelah ini, di follow juga teman-teman ya. Silakan. Oke. Sejauh mana kamu lah boleh menerangkan tentang keyakinan kamu pada Tuhan kamu? Boleh saya dengar lah. Silakan Bro Joseph, silakan. Ya, salve Bang RK, Salve. Ya, selamat Paskah ya Bang RK, selamat Paskah. Sejauh mana disuruh ngejelasin keyakinan katanya? Ya. Jadi gini, kalau kami berkeyakinan Allah itu Esa, sesuai dengan 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Keyakinan kami tidak menyembah 3 Tuhan seperti kata Al-Qur'anmu. Dikatakan dalam Al-Qur'anmu, dalam Allahmu sendiri berkata, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dari yang 3. Kami tidak pernah menyembah 3 Allah. Kami menyembah Allah yang Esa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Nah, keyakinan kami adalah percaya bahwa Kristus Mesias yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Di mana di dalam Yesaya 53, Yesus dikatakan sebagai hamba yang menderita dan tergenapi. Ketika Dia datang ke dunia, firman Allah yang menjadi manusia. Ketika Islam meyakini di dalam surah Yasin Allahmu juga berfirman, ya, inama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allahmu menciptakan segala sesuatu, katanya tinggal mengucapkan kun fayakun. Tetapi faktanya tadi sebenarnya ibu yang tadi ketika Bang RK berusaha untuk menjinakkan ibu yang tadi, ibu tadi itu bilang katanya Muhammad tidak pernah menciptakan satu apapun. Padahal ada keyakinan Islam itu berkeyakinan Allah menciptakan segala sesuatu dengan Nur Muhammad sama. Ya. Hanya di kami satu-satunya alasan kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu berkat firman-Nya. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3 tertulis segala sesuatu dijadikan melalui Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika dikatakan Yesus apakah menciptakan? Iya. Bang RK tadi bilang Yesus menciptakan langit dan bumi. Karena pun ketika Yesus berada di dunia, Yesus mampu mengatur angin ribut, badai diredakan, dan itu sebagai bukti Dia adalah Tuhan. Karena di dalam Islam pun ketika berbicara mengenai Muhammad sebagai nabi terakhir, Muhammad pun tidak dapat berbuat apa-apa dengan alam semesta. Seperti itu Pak, keyakinan kami. Oke, jadi satu lagi. Tadi ibu cakap, ibu kata yang awak mu'alah tu masuk mana? Kristen Islam ke? Islam ke Kristen. Ada tadi satu ibu di area ni, dia kata kamu mu'alah. Jadi mu'alah daripada agama mana ke mana? Sudah tahu. Boleh beritahu tak? Ya. Pasal ingat tak tadi pasal nak ibu cakap ya? Tadi ibu itu cakap katanya dia tuh mualaf. Tapi kamu pun macam kamu pun dia kata. Saya tak faham. Dia kata macam kamu pun. Ya, dia itu berdusta. Tidak mungkin mualaf. Itu saya tak salah. Tidak mungkin mualaf. Kenapa?
Karena tidak mungkin orang mu'alaf tidak tahu dengan Alkitab. Dan bahkan tadi sempat dia katakan, inilah yang fatal dari ibu itu. Masa Tapi betul kan? dikatakan? Betul saya katakan memang ada kan? Dia kan? Ada dengar kan? Ada dengar, Ya. ada dengar. Nah, itu saya confused. Ada pada agama apa ke agama apa? Saya tanya boleh. Itu nggak Tapi jelas. kalau ada teruskan boleh saya dengar lagi? Kenapa? Boleh kalau ada lagi sikit-sikit nak teruskan boleh saya dengar. Saya sudah cukup, mungkin ada Bang Erkan. Silakan Bang Erkan. Jadi gini Pak, gini Pak dengar baik-baik. Oke. Ya, saya pakai logika awam. Sering saya ngomong logika awam. Awam. Oke, awam. Ya, logika jemaah biasa. Jemaah bagi agama kamu lah, jemaah kamu lah. Ya susah lah ini ya. Saya pakai logika yang sederhana, Oh, maksudnya pemikiran maksudnya sederhana, maksudnya pendapat daripada disampaikan lah. like simple logic. Oke. Oke, you know simple logic. Oke, jadi begini Kak. Jadi gini. Ya. Kenapa Yesus adalah Tuhan? Yesus punya kuasa. Dia bisa bangkitkan orang mati. Itu dia Tuhan. Oke. Ya. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin dia bisa bangkitkan orang mati. Oke. Makanya kenapa saya percaya Yesus? Karena dia bisa bangkitkan orang mati. Kita semua pasti mati. Betul. Nah, kita harus gak dibangkitkan? Harus dibangkitkan. Yang satu katanya, yang abang berdua nih semua sudah keluarga ke bujang. Masih bujang. Gak ada urusan. Kita jangan tanya bujang-bujang dulu ini. Maksudnya dia bila Masih jomblo yang di bawah Pak. Aduh. Ya. Kalau agak bakal kau jomblo nih kata tuh masih panas lagi panas. Tapi kita dewasa dalam iman Pak. Dengar baik-baik dulu Pak. Jadi gini Pak. Ya. Jadi berbicara Yesus adalah Tuhan karena perbuatan yang dia lakukan menunjukkan dia adalah Tuhan. Ya. Oke. Allah Bapa adalah Tuhannya Bapa. Ya. Saya. Allahnya Bapa adalah Tuhan Bapa atau tidak? Masa saya paham tak ada Tuhan Bapa tak ada. Aduh. Tuhan satu Jadi Kita ada- intinya kita ada Yesus ayat. Kristus adalah Tuhan Pak dan juru selamat yang hidup. Bapak mau ayat terima dulu. silakan, Bapak mau tolak silakan. Yesus bisa mengampuni dosa-dosa Bapak. Ayat tu tak ada pada Tuhan Bapa, Tuhan apa. Jadi saya tak ada ayat yang macam tu. Aduh. Oke, iyalah Pak ya. Maaf ya, agak susah ini Pak ya. Saya belum memahami budaya Malaysia, teman-teman ya. Saya harus belajar budaya Malaysia dulu baru saya bisa tahu nih teman-teman masuknya lewat mana nih. Agak susah nih teman-teman ya. Silakan. Yang Kristen tenang-tenang di bawah. Ya. Kenapa nggak ngerti-ngerti ini? Susah banget ini. Halo, selamat pagi. Kristen bukan? 50-50 Bang RK. Silakan buka kameranya kalau begitu. KTP-nya apa Pak, Bu? KTP Katolik. Ya. Kenapa 50-50 buka kameranya? Nah, ini lagi dibuka Bang. Simpan. Ya. Oke Bang RK. Oke, 50-50 dengan apa Kakak? Saya aslinya Katolik. Dari Flores NTT saya. Torres mana, Ibu? Larantuka, Kota Renya. Oke. Siap. Silakan Ibu. Saya hanya karena perkawinan masuk Islam ikut suami. Tetapi di tengah jalan suami tidak mengajarkan tentang sholat atau baca Al-Quran dan belajar yang lainnya. Ya. Ini sebelum Paskah saya ada dapat mujizat dari Tuhan Yesus dengan Bunda Maria untuk kembali kepada Tuhan Yesus lagi. Balik. Iya. Harus balik, Ibu.
Ya, saya harus kembali. Saya harus kembali kepada Tuhan Yesus. Ini Tuan Ma, Tua Ana, Tua Manino lagi tunggu kita semua. Kenapa kita mengkhianati Tuan Ma? Kenapa kita mengkhianati Tua Manino? Kenapa kita mengkhianati Tua Ana? Kita ini lahir dari Nusa Bunga. Kita orang Nagi. Kita Bale. Salam Maria penuh rahmat. Tua Ma tunggu kita di sana. Pasca ini saya pergi ke sana. Saya pergi ke Larantuka. Tuan Ma itu dia hanya bilang begitu luar biasa Tuan Ma. Kita ikut prosesi Tuan Ma. Kita merasakan tradisi spiritual yang begitu luar biasa. Sampai kita antar Tua Manino pulang. Kita gosok kita punya muka pakai air laut. Tuan Ma rindu dengan kita. Ibu harus balik. Iya. Jangan hanya gara laki-laki kita kasih tinggal Tuan Ma yang sudah mendarah daging di kita punya hati semua. Kita orang punya hati semua. Iya, Bang RK. Semalam saya ada mimpi Bunda Maria mengatakan, anakku, kenapa kau tinggalkan aku? Dengan tangan terbuka. Bale Jo. Bunda Maria hilang pulang dalam pelukan Tuhan Yesus. Amin. Kembali. Saya kemarin pergi ke Larantuka. Kasusnya sama seperti ibu. Karena perkawinan silang. Saya banyak diskusi dengan para pastor, para petua-tua, semuanya yang ada di Larantuka saya banyak diskusi. Jadi banyak kita punya orang Nagi ini tinggalkan Tuhan hanya untuk laki-laki dan lain-lain. Nah ini menjadi sebuah persoalan. Karena pernikahan mereka tinggalkan Tuhan. Ini persoalan di Larantuka juga. Rindu ke tidak dengan Tuhan Ma? Ibu? Paling rindu. Bale. Ini Bale. saya mau ketemu dengan pastor untuk minta pengakuan dosa intensif. Ya. Baru saya kembali seutuhnya milik Tuhan Yesus. Minta pembaharuan baptisan juga dengan pastor. Nanti pastor kasih pembaharuan baptisan. Sebentar. Jadi teman-teman, ya, saya kemarin ke Larantuka, jadi ada yang meninggalkan Katolik dan kembali lagi. Dan kemarin saya bertemu juga dengan orang yang Muslim tanpa paksaan dia kembali lagi. Jadi kemarin saya ke Larantuka, satu orang Muslim Lojin, orang Yogyakarta. Jadi dia penasaran, dia dari Yogyakarta, ya, dia datang ikut prosesi Tuan Ma di Larantuka. Lalu dia bilang saya pernah nonton Bang RK, saya ingin tanya-tanya tentang Bang RK, makanya saya sampai datang ke Larantuka. Puji Tuhan, orang itu dia sudah login dan mau ikut katakumen dan mau masuk Katolik kemarin. Itu orang-orang dari Yogyakarta. Saya ketemu pun tidak secara sengaja. Kami bertemu di depan Kapela Tua Ana dan depan Mater Dolorosa kami bertemu di situ. Bale Nagi. Bale ke Nusa Bunga. Kita orang punya perut pusar ini sudah berakar dengan Tuan Ma, dengan Tua Manino, semua kita punya pusar ini. Rasa menyesal. Sabar. Terus suaminya bagaimana? Suami bilang dia tidak bisa memaksa saya untuk memeluk Islam karena dia niat mau ajar tapi selalu gagal. Jadi saya bilang, saya kecil sudah dibaptis, berarti seluruh hidup saya sudah
dimeterai sama Yesus. Amin. Lewat sakramen. Orang punya sakramen. Puji Tuhan. Jadi suami saya bilang, kembalilah ke agama kamu semula. Puji Tuhan, dia mengerti juga. Jadi kapan emak ikut pembaharuan baptisan, minta sakramen tobat kapan? Mungkin minggu depan saya boleh. Kalau emak sudah ikut sakramen tobat, emak DM saya saja, ya. WA saya atau minta nomor WA, saya bisa bantu. Sekarang ada di mana? Saya ada di Ada di Malaysia. mana? Ada Oh, di Malaysia. Malaysia. Ada di Malaysia. Oke. Ya, jadi Kapan suami, balik? lagi 2 tahun. Suami saya bilang, saya tidak bisa memaksa iman kamu untuk ikut iman saya. Ini hanya terjadi karena perkawinan. Karena Katolik terlalu indah. iya. Karena saya tidak bisa menyangkal kasihnya Tuhan Yesus sama saya. Amin. Kasihnya Bunda Maria juga luar biasa. Jangan sampai lupa. Iya Bang Erka. Makanya saya bilang kita orang punya tali pusar ini sudah berakar di Nusa Bunga. Sudah berakar dengan Tuan Ma. Sudah berakar dengan Tua Manino. Tidak bisa. Dengan Tua Ana. Tidak bisa. Kita orang sudah terlalu berakar. Ya, jadi saya ambil keputusan untuk saya kembali Katolik seutuhnya. Bale lagi. Puji Tuhan. Apalagi tanggal 25 anak saya mau menerima komuni pertama. Puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Ya, Harus. Karena ajaran gereja Katolik, anaknya harus dididik secara Katolik. Iya. Mohon doanya Bang Erka dan Pasti. sahabat-sahabat yang lain. Pasti. Karenanya saya boleh kuat dan meneguh dengan satu iman kepercayaan saya dari dulu. Jadi kalau sudah ikut sakramen tobat, jangan 50-50 lagi, wah. Iya. Ya, harus 100% Katolik. Iya Bang Erka, itu pasti. Harus ya, wajib. Kalau balik lagi, hubungi Bang Erka. Ya, saya di Larantuka, mama saya Fernandes, bapak saya di Rosari. Ya. Di Iya. Larantuka dia nah. Di Weri. Oh, di Weri. Iya. Oh. Mama saya Nanti kalau sudah ke Larantuka. Ya. Kalau ke Larantuka, bilang biar Bang Erka ke sana, ke Weri. Oke Bang Erka. Terima kasih. Semangat. DM saya, WA saya, minta nomor WA, gak apa-apa dengan saya. Oke Bang Erka, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, Tuan Ma itu selalu di hati. Iya. Ya, jangan mendukakan lagi Tuan Ma. Iya. Ya, semangat. Semangat Wah. Bang Erka. Semangat, luar. Puji Tuhan ya, sudah Katolik. Kembalilah ke rumah ya. Welcome. Selamat datang kembali ya teman-teman ya. Selamat datang. Kemarin saya memang pergi ke Larantuka dan memang banyak hal yang saya temukan. Jadi ada yang sudah tinggalkan Katolik karena laki-laki dan pada akhirnya kita masih kembali login lagi ya. Kemudian yang kedua, sebelum saya balik ya, jadi ada satu wanita yang podcast dengan saya. Dia seorang dia aslinya Yogyakarta. Dia tanya, "Mengapa Katolik?" Ya, "Mengapa Bang Erka memilih Katolik?" Dan saya memberikan jawaban, puji Tuhan. Saya tanya, "Siapa juru selamatmu?" Dia bilang, "Yesus." Ya udah, langsung gaskan, ikut katakumen. Ya. Jadi 2 jam. 2 jam saya di Larantuka, saya podcast dengan wanita itu dan puji Tuhan dia login ya. Dan nanti saya ke Jawa, saya mungkin rencana mau ke Jogja dan bertemu dia untuk pastikan lagi teman-teman. Jadi saya nggak perlu nyepil di sini. Kalau sepil terlalu banyak yang masuk Katolik teman-teman ya. Jadi saya nggak mau nyepil karena takut digeruduk orang itu.
Saya nggak mau sepil. Kalau mau sepil banyak sekali orang yang masuk gereja Katolik. Jadi saya nggak mau sepil ya.